Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang pembersihan data atau data cleaning. Data cleaning bertujuan untuk membuat data lebih bersih, akurat, dan siap digunakan. Video ini disusun untuk pemula yang baru memulai untuk mempelajari tentang data cleaning. Oke, apa sih yang disebut dengan pembersihan data? Pembersihan data adalah proses krusial dalam dunia analisis data, yaitu bertujuan untuk memperbaiki kesalahan dalam data, menghapus data yang tidak perlu atau usang, dan melengkapi data yang belum lengkap atau hilang. Tujuannya agar data siap dianalisis dan menghasilkan insight yang lebih akurat dan dapat diandalkan. Mengapa pembersihan data itu penting? Yaitu yang pertama, untuk menghindari kesalahan. Data yang kotor dapat menyebabkan hasil analisis yang bias atau salah, sehingga keputusan yang diambil tidak tepat. Selanjutnya yaitu kualitas keputusan. Dengan data yang bersih, Anda dapat membuat keputusan bisnis atau strategis yang lebih informatif dan efektif. Yang ketiga yaitu konsistensi data. Memastikan bahwa format dan nilai data seragam di seluruh dataset untuk meningkatkan integritas data. Yang terakhir yaitu untuk efisiensi waktu, mengurangi waktu yang terbuang untuk mengoreksi data secara manual saat analisis. Selanjutnya yaitu contoh masalah yang terdapat pada data. Seringkali data mentah datang dengan berbagai penyakit yang perlu diobati sebelum digunakan. Penyakit itu diantaranya yang pertama nilai kosong atau missing data. Data yang seharusnya ada tetapi tidak tercatat. Kemudian ejaan yang salah atau typo. Kesalahan penulisan yang membuat data tidak seragam. Misalnya, Kota Jakarta ditulis dengan Kota Jakarta dengan A sebanyak 2 kali. Yang ketiga yaitu format yang tidak konsisten. Tanggal yang ditulis secara berbeda. Contohnya format yang pertama yaitu dimulai dari hari, bulan, kemudian tahun. Kemudian ada juga yang menulis tahun, bulan, baru hari. Yang terakhir yaitu data ganda atau duplikat. Entry data yang sama muncul dari satu kali. Contohnya, data dengan responden bernama Ani muncul di kolom pertama, kemudian muncul lagi di kolom 10 dengan data yang sama. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembersihan data. Yang pertama yaitu periksa data secara umum. Pahami struktur data dan cari tahu potensi masalah secara kasar. Kemudian yang kedua yaitu temukan kesalahan atau anomali. Identifikasi nilai-nilai yang tidak wajar, format yang salah, atau data yang hilang. Kemudian yaitu bersihkan data. Terapkan teknik pembersihan yang sesuai untuk setiap masalah yang ditemukan. Yang keempat yaitu validasi kembali. Pastikan data sudah bersih dan siap digunakan dengan pemeriksaan ulang. Bagaimana cara membersihkan data? Yaitu yang pertama dengan cara mengisi data kosong, menggunakan nilai rata-rata, median, modus, atau metode interpolasi. Selanjutnya yang kedua yaitu menghapus data duplikat. Kita perlu mengidentifikasi dan singkirkan entry yang muncul secara berulang. Kemudian yang ketiga yaitu memperbaiki format, mengubah semua entry ke format yang seragam. Misalnya, untuk format tanggal dan angka perlu diseragamkan. Dan yang terakhir yaitu memperbaiki penulisan atau label kategori dengan cara menstandarisasi ejaan dan penamaan kategori. Selanjutnya, alat apa yang bisa digunakan untuk pembersihan data? Berbagai macam alat tersedia untuk membantu proses pembersihan data, mulai dari yang sederhana hingga yang canggih. Contohnya yang sering digunakan yaitu Microsoft Excel atau Google Sheet, baik untuk data kecil hingga menengah dengan fitur filter, find and replace, dan formula. Kemudian OpenRefine
Alat open source yang kuat untuk membersihkan data tidak terstruktur. Kemudian yaitu dengan Python. Pilihan favorit untuk data scientist karena fleksibilitas dan skalabilitasnya. Kemudian dengan R, ekosistem yang dimiliki R cukup lengkap untuk memanipulasi dan analisis data. Selanjutnya yaitu SPSS atau aplikasi statistik lainnya. Umumnya digunakan dalam riset untuk pembersihan data dan analisis. Berikut ini adalah contoh dataset sebelum dan sesudah data cleaning. Yang pertama yaitu kita lihat di tabel sebelum pembersihan. Di kolom nama terdapat nama Rina, Budi, dan kemudian muncul nama Rina lagi. Selanjutnya di kolom umur dan ada kolom tanggal lahir. Rina di baris pertama dengan umur 22 tahun, tanggal lahir ditulis dimulai dari tahun, bulan, kemudian hari. Selanjutnya Budi. Budi di kolom umur data umur Budi tidak terdapat. Tapi kita bisa menghitung umur Budi dari tanggal lahirnya. Umur Budi yaitu jika tahun 2025 dikurangin tahun 1999 yaitu 25 tahun. Karena Budi saat ini masih berumur 25 dan belum berulang tahun di bulan 8. Selanjutnya muncul nama Rina lagi di baris yang ketiga dengan umur 22 tahun dan tanggal lahir yang sama dengan format yang berbeda. Maka data Rina di kolom di baris yang ketiga kita hapus untuk menghilangkan data yang muncul dua kali. Sesudah pembersihan, kita dapat lihat di tabel sebelah kanan nama Rina dan Budi dengan umur 22 dan 25 tahun dan tanggal lahir dengan format yang sama. Data kini rapi, duplikat hilang, nilai kosong terisi, dan format tanggal seragam. Berikut ini adalah tips praktis untuk melakukan pembersihan data. Yang pertama yaitu lakukan secara rutin. Pembersihan data sebaiknya menjadi bagian dari alur kerja rutin Anda untuk menjaga kualitas data. Yang kedua yaitu simpan versi asli. Selalu buat data cadangan sebelum memulai proses pembersihan. Selanjutnya yaitu perlunya dokumentasi perubahan dengan cara mencatat setiap langkah dan perubahan apa yang Anda lakukan pada data. Kemudian yang terakhir yaitu gunakan alat bantu seperti software atau bahasa pemrograman. Kesimpulannya, pembersihan data adalah langkah fundamental dan tak terpisahkan sebelum Anda melakukan analisis data yang mendalam. Data yang bersih adalah fondasi utama untuk menghasilkan insight yang akurat, keputusan yang lebih tepat, dan model prediktif yang andal. Proses ini dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak hanya data scientist, menggunakan berbagai alat mulai dari spreadsheet sederhana hingga bahasa pemrograman yang canggih. Kemudian, untuk menginvestasi waktu dalam pembersihan data akan menghemat banyak upaya di kemudian hari dan memastikan hasil analisis Anda benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ada satu contoh soal. Berikut ini yang bukan tujuan dari data cleaning adalah A. Menjaga konsistensi data, B. Menghindari kesalahan saat proses analisis, C. Menambah waktu pengerjaan, D. Menjaga kualitas keputusan. Oke, teman-teman bisa menuliskan jawabannya di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.